Selamat pagi trader semuanya ya. Senang kembali lagi bertemu dengan Anda semua. Semoga sehat-sehat saja ya semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang satu sistem trading yang cukup ngetop ya, yaitu Chaos Theory by Bill Williams ya. Jadi ini begitu ngetopnya sampai dia di MetaTrader dia ada seksi tersendiri tuh untuk indikatornya, khusus indikator Bill Williams ya. Jadi ini cukup ngetop ya indikator ini. Dan Bill Williams sendiri adalah satu legenda ya. Beliau adalah seorang PhD ya. Jadi tentunya sistem yang dihasilkan adalah sistem yang sangat luar biasa sekali ya. Kelebihan daripada sistem ini adalah dia oleh karena itu judulnya kan saya kasih ya untuk trader serakah ya, dalam tanda kutip ya. Karena sistem trading ini dia memungkinkan trader itu untuk menambah posisi itu minimal hingga 4-5 kali ya untuk satu posisi. Jadi dia adalah satu sistem yang agresif ya. Jadi keuntungannya kalau misalkan benar, arahnya benar, maka dia bisa menghasilkan profit yang luar biasa besar ya untuk sistem ini. Jadi karena itu orang banyak yang suka gitu kan, banyak yang suka. Tapi sistem ini harus dieksekusi secara disiplin dan dengan mental yang baik ya. Oke ya. Kita tanpa banyak bicara ya, kita langsung aja. Dan ini adalah penampakan dari seluruh indikator di dalam di dalam sistem Chaos Theory by Bill Williams ini. Anda bingung nggak ngelihatnya ya? Bingung nggak ya? Ya saya juga bingung nih ya. Kita pulang aja ya masing-masing. Enggak. Kita akan bedah ini satu-satu ya, gampang kok. Kita akan bedah ini karena visi saya juga untuk agar supaya materi forex itu bisa diakses untuk semua trader Indonesia ya, dan agar bisa belajar free dari video-video saya, dan saya menggunakan pendekatan yang bisa sebisa mungkin, segampang mungkin lah ya dimengerti oleh teman-teman semua ya. Cuman untuk bisa lebih mengerti, teman-teman harus banyak praktek ya. Itu jangan malas ya, kuncinya itu. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin agar bisa dipahami segampang mungkin. Oke ya. Ini adalah gambaran daripada seluruh sistem Chaos Trading by Bill Williams. Jadi indikatornya ada seperti ini. Jadi rumit, kompleks ya, karena memang ini adalah sistem yang kompleks. Tapi untuk saya akan menjelaskan satu persatu ya. Satu persatu supaya Anda jangan tidak terlalu bingung ya. Oke, pertama saya akan kasih introduksi dulu ya. Introduksinya bahwa ini adalah sistem yang kalau menurut Bill Williams itu dia punya 5 dimensi ya. Jadi sistem ini dia punya 5 dimensi yang nanti masing-masing ke 5 dimensi itu menghasilkan sinyal. Jadi ini ada 5 sinyal yang dihasilkan dari sistem ini. Dimensi pertama adalah dimensi fractals. Dimensi kedua adalah momentum yang nanti diwakili oleh oleh indikator awesome oscillator ya. Dimensi ketiga adalah akselerasi deselerasi, juga nanti akan diwakili oleh indikator akselerasi. Keempat adalah zone, dimensi yang dinamakan zone, nanti kita akan bahas ya. Kelima adalah dimensi balance line. Jadi ada 5 dimensi nanti yang masing-masing memberikan sinyalnya masing-masing ya. Jadi nanti ada sinyal yang ada banyak sinyal yang bisa dihasilkan di sini yang bisa menghasilkan profit yang luar biasa bagi kita ya kalau benar arahnya. Oke ya, kita langsung saja masuk. Kita akan bahas satu persatu ya supaya nggak bingung. Kita hapus dulu indikator-indikator yang belum dibahas ya. Kita hapus dulu. Oke. Pertama kita tadi seperti yang sudah disebutkan, kita akan masuk ke dimensi pertama yaitu fractals ya. Dimensi pertama fractals. Karena sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu ini adalah seksi khusus ya yang diperuntukkan untuk indikator-indikator Bill Williams ya. Jadi ini nanti indikator-indikator yang akan kita pakai ya. Ini adalah fractals. Tinggal pasang aja di MetaTrader-nya ya. Oke, fractals. Fractals ini gampang ya. Jadi dia ada dua indikator yang ada di fractals ini. Yang pertama adalah bifractals. Bifractals seperti ini ya. Bifractals ini adalah fractals yang arahnya ke atas, menunjuknya ke atas ini ya. Ini adalah bifractals, dan yang sebaliknya ini adalah cell fractals ya, yang arahnya ke bawah ya. Jadi ada 2 itu aja untuk fractals ya. Nah, kita akan masuk ke dimensi pertama. Kita akan langsung masuk ke sinyal yang dihasilkan ya. Untuk sinyal yang dihasilkan pada dimensi pertama ini, sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa gini, dari kelima dimensi itu, dari sistem trading ini, kita harus pastikan bahwa
sinyal pertama yang dihasilkan haruslah sinyal fraktals ini dari dimensi pertama ini. Selama dimensi pertama ini dia tidak menghasilkan sinyal, maka sinyal yang muncul di dimensi-dimensi keempat dimensi lain itu harus diabaikan, karena bisa jadi terjadi sinyal yang fraktals ini belum muncul, tapi sinyal yang lainnya udah muncul, udah ngasih sinyal lah. Ketika itu terjadi, maka sinyal-sinyal dari dimensi lain itu kita abaikan sebelum sinyal ini dia muncul ya, dan dia dieksekusi di market ya. Oke, itu untuk poin pertama. Maka itu kita lihat dulu sinyal daripada dimensi pertama, yaitu fraktals ini. Oke, saya akan memberikan contohnya untuk buy ya. Jadi untuk trade buy, kebanyakan untuk trade buy. Jadi nanti untuk trade sell logikanya tinggal dibalik ya, Jadi saya nggak jelaskan supaya videonya nggak terlalu panjang-panjang amat ya. Oke. Kita akan ke aturan buy ya untuk dimensi pertama ini. Oke, kita lihat di sini ya. Mungkin agak dibesarkan agak lebih enak gitu ya. Oke. Untuk dimensi pertama yaitu fraktals ya. Jadi gini. Sinyal yang dihasilkan ini kan tadi kita sudah belajar, ini adalah buy fraktals ya. Jadi sinyal buy yang dihasilkan oleh dimensi pertama ini adalah ketika buy fraktals itu dia muncul di atas tit. Ya, di atas tit. Titnya alligator ini kan indikator alligator ya. Tit atau giginya alligator yang berwarna merah ya. Jadi ini nanti yang akan banyak dipakai dalam sistem Bill Williams ini, yang warna merah dan warna biru ya. Warna hijau nggak terlalu banyak disinggung ya, yang warna merah ya, terutama yang warna merah ini ya. Jadi gini, di dalam sistemnya Bill Williams ini, indikator alligator ini dia berfungsi sebagai kompas. Jadi dia adalah penentu kita mau buy atau kita mau sell ya. Jadi ini adalah kompasnya gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi mulut buayanya ini istilahnya lagi buka ke atas, maka itu adalah sinyal buy ya. Oke, di sini kita balik lagi ke dimensi pertama ya. Dimensi pertama ini adalah ada buy fraktals yang muncul ya. Buy fraktals yang muncul di atas gigi daripada alligator, maka sinyal yang dihasilkan adalah sinyal buy. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya kita akan masuk, ini kita akan pakai ini aja supaya lebih jelas ya untuk level-levelnya ya. Untuk entry-nya adalah ketika dia breakout di atas bar daripada fraktals. Jadi misalnya gini, ini kan buy fraktals. Entry-nya ketika dia breakout di atas high-nya ini. Ini ya. Jadi ketika dia breakout, ketika ini terbentuk dan harga kan bergerak di ini. Nah, harga bergerak ketika dia break di atas buy fraktals ini, maka di sini adalah buy stop kita. Kita buy di sini. Ya, kita buy di sini. Dan nanti di sistem ini entry-entry-nya itu semuanya sifatnya breakout, semuanya sifatnya pending ordernya itu buy stop dan sell stop ya. Jadi itu sifat daripada sistem ini. Jadi kita buy di sini ya. Untuk dimensi pertama ini sinyal buy-nya ya. Untuk sinyal sell dibalik ya logikanya. Oke ya. Ini untuk dimensi yang pertama ya. Dimensi yang pertama udah selesai. Gampang ya. Gampang sekali nih ya kan. Oke, kita lanjut untuk dimensi yang kedua ya. Untuk dimensi yang kedua kita hapus dulu. Kita hapus dulu yang dimensi yang pertama supaya mudah ya. Oke, dimensi yang kedua adalah dimensi awesome oscillator ya, yang menggunakan momentum ya. Ini adalah dimensi momentum. Awesome oscillator ini. Oke ya, kita pasang awesome oscillator, value up naik berarti hijau, turun berarti merah ya. Oke, kita pasang di sini dan kita lihat lagi. Oke. Ya, untuk awesome oscillator ini dia menghasilkan 3 jenis sinyal ya. Jadi ini indikator yang menghasilkan 3 jenis sinyal ya. Sinyal yang pertama yang dihasilkan oleh awesome oscillator ini adalah, ini kita ngomong buy ya. Pertama, sinyal buy pertama adalah histogram di atas 0 dan berubah warna dari merah ke hijau ya. Jadi histogram di atas 0 berubah warna dari merah ke hijau. Kita akan pasang garis vertikalnya supaya lebih gampang ya. Oke. Jadi ini kan garis nolnya nih, yang ya di tengah-tengah ini kan ya, garis nolnya ini garis nol.
Ini histogram di atas 0, ini histogram di bawah 0 ya, begitu bacanya ya. Nah, untuk buy pertama histogram di atas 0 dan berubah warna dari merah ke hijau ya, dari merah ke hijau. Jadi kita cari nih. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Ini kan histogram di atas garis 0 dan dia ini berubah dari merah ke hijau. Ini kan ada apa namanya? Ada histogram yang merah ya. Ada histogram merah 1, ini ya. Ada histogram merah 1. Nah, dia berubah arah ke hijau. Nah, dia berubah arah ke hijau. Nah, di sini adalah sinyal buy. Nah, buy-nya di mana? Buy-nya itu adalah ini kan sinyal bar-nya kan ini. Sinyal bar-nya kan yang warna hijau ini ya, sinyal bar-nya di sini. Nah, dia buy stop ketika harga break di atas high daripada sinyal bar ini. Ini kan candle bar-nya ya, di sini ya. Kita buy stop di sini. Ya. Setelah dia break di atas high daripada sinyal bar-nya ini, kita buy. Jadi kita buy stop di sini. Itu untuk contoh sinyal buy yang pertama. Oke ya. Untuk buy yang kedua itu histogram cross zero line ke atas. Jadi ini. Nah, contohnya ini. Ini kan dari histogram dari arah bawah, ini kan dari bawah di bawah 0, dia naik, dia cross ke atas. Jadi dia cross ke atas. Ini ya, katakanlah ini. Nah, di sini ini adalah sinyal buy-nya. Lalu buy-nya di mana? Buy-nya ketika dia break di atas ini. Ya, ketika dia break di atas ini, di atas high daripada sinyal bar ini, kita buy di sini. Ya. Kita buy stop. Ketika dia break di atas ini, kita buy stop di sini, ya. Oke, itu adalah sinyal buy yang kedua dari Awesome Oscillator. Terus sekarang sinyal yang ketiga itu adalah Twin Peaks. Twin Peaks itu ini, maksudnya ini Twin Peaks. Twin Peaks itu sesuai namanya adalah puncak kembar ya, puncak kembar. Jadi contohnya seperti ini. Contoh yang apa namanya agak jelas lah ya. Kita contoh Twin Peaks. Tentu ini untuk buy ya, ini untuk buy. Kita lihat dulu. Kita cari dulu ya untuk Twin Peaks. Katakanlah inilah ya, kita ambil ini ya. Twin Peaks. Maksudnya Twin Peaks ini puncaknya ada dua, satu ya, dua. Jangan 1, 2 ini. Twin Peaks ini puncaknya 1 dan 2 ini. Dimana puncaknya itu kalau untuk buy dia semakin tinggi ya. Nanti kalau untuk sell dia semakin rendah. Kebalikannya ya, nanti di logika sendiri aja ya. Oke, ini semakin tinggi ya. Puncak pertama dengan puncak kedua ini semakin tinggi. Nah, buy-nya di mana? Ini buy-nya ketika bar-nya dari merah ini berubah ke hijau. Ini adalah bar sinyal bar kita di sini. Ini kan sinyal bar kita di sini kan. Buy-nya di mana? Karena buy-nya ini buy stop juga, maka buy-nya ketika dia break di atas ini, di high ini ya. Kita buy-nya di situ ya. Itu adalah sinyal bar yang dihasilkan oleh sinyal Awesome Oscillator yang ketiga, yaitu Twin Peaks ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk saja ke dimensi yang ketiga ya, yaitu dimensi akselerasi deselerasi. Kita hapus dulu indikator ini, kita akan pasang indikator yang sesuai dengan dimensi ketiga, yaitu akselerasi. Ini ya, accelerator oscillator. Kita pasang ya, jadi sama aja value up green, value down red. Kita pasang dulu ya. Value-nya ini. Oke. Untuk indikator yang dari dimensi ketiga ini, ada satu rule yang kita harus pahami ya, yaitu jangan buy ketika histogram merah, hijau. Jangan buy ketika histogram merah. Jangan sell ketika histogram hijau ya. Jadi misalkan ini histogramnya lagi hijau ini, jangan sell. Ya. Demikian juga ketika ini histogramnya lagi merah, jangan buy. Ya, itu adalah aturan yang pertama. Nah, untuk sinyalnya begini. Kita bisa lihat supaya untuk sinyal untuk akselerasi ini di atas zero line. Jadi kalau sinyal buy maka kita cari yang di atas zero line ya. Kita cari yang di atas zero line. Di atas zero line ketika muncul dua bar hijau berturut-turut. Ya, misalkan ini ya, dua bar hijau berturut-turut, misalkan ini ya. 1 2 ini ya, 1 2. Misalkan muncul dua bar hijau berturut-turut, maka kita buy stop. Buy stopnya di mana?
Kita cari contoh yang lain aja lah ya. Tadi kan soalnya itu udah dikasih contoh. Misalkan yang ini aja lah ya. Misalkan yang begini nih, supaya lebih cocok lah sini untuk membedakan dengan yang pertama tadi ya, dengan yang sebelumnya ya, supaya nggak bingung ya. Jadi ini kita untuk baik kita harus nyari posisi yang dia di atas 0. AC-nya kita singkat AC ya. AC-nya ada di atas 0, di mana muncul 2 bar hijau berturut-turut ya. Ini ya. Ini kan dia muncul 2 bar hijau berturut-turut, jadi dia di atas 0 nih kan. 1, 2. Nah, maka ini adalah barnya, maka ini high-nya di sini. Buy stop-nya di mana? Buy stop-nya ketika harga break di atas ini, harga bar yang kedua ini ya, high daripada bar yang kedua ini, kita pasang buy stop di sini ya. Buy stop di sini kita pasang buy stop. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya nanti kita bahas belakangan, karena semua stop loss-nya itu sama untuk seluruh dimensi yang ada ya, supaya nanti nggak bingung ya. Oke, ini adalah untuk akselerasi ya. Dan satu lagi hal yang penting di sini, akselerasi, jika seandainya ordernya belum kena, buy stop-nya itu belum kena, ordernya belum kena, terus harga keburu berubah warna ya, keburu berubah warna dari hijau ke merah, maka ordernya dibatalkan, sinyalnya nggak valid ya. Itu penting ya untuk diingat ya, supaya jangan lupa. Oke, baik, ini dimensi ketiga, kita akan langsung masuk ke dimensi keempat. Cepet banget ya, nggak kerasa ya, gampang ya. Oke, kita akan masuk ke dimensi keempat, yaitu gabungan zone. Ini adalah disebut dengan the zone. Karena apa? Ini adalah merupakan gabungan daripada AC dan AO. Ya, dia ada gabungan daripada akselerasi dan awesome escalator. Jadi kita akan pasang ya, awesome dengan akselerasi. Oke ya. Oke. Ini adalah gabungan ya antara awesome oscillator dan akselerasi. Oke. Cara bacanya gimana? Cara bacanya gampang. Jika AO dan AD itu warnanya sama, itu menunjukkan momentum yang kuat. Jadi misalkan dia sama-sama hijau begini ya, sama-sama hijau ini kan sama-sama hijau nih. Di sini ini sama-sama hijau. Artinya dia sedang menunjukkan momentum yang kuat. Momentum bullish maksudnya ya, karena dia hijau bullish yang kuat. Sebaliknya kalau misalkan ini sama-sama merah, di sini sama-sama merah, dia menunjukkan momentum bullish bearish turun yang kuat, yang sama-sama merah. Nah sebaliknya kalau ini kan campur nih, yang AO-nya hijau sedangkan AC-nya merah. Ini menunjukkan satu momen transisi, jadi tidak jelas, momentumnya tidak jelas, dan ini kita nggak masuk market di sini ya, karena tidak seragam antara AC dan AO. Nah, oke ya. Sekarang kita akan masuk ke buy. Ke sinyal buy yang dihasilkan adalah ketika ada minimal 2 bar hijau dan harga close bar kedua itu lebih tinggi daripada harga close bar pertama. Jadi ada minimal 2 bar hijau ya. Minimal ada 2 bar hijau, misalkan ini ya, 2 bar hijau di sini 1. Ini hijau. Ini katakanlah inilah ya yang berjelas 1, 2. Sama, ya kan bar hijaunya sama. Jadi kita akan masuk buy stop ini. Buy-nya kan bar hijaunya kan di sini 1, 2, berarti ini ya. Berarti di sini. Kita akan lihat. Nah, berarti di sini. Ya, high-nya di sini. Berarti kita akan buy ketika dia break di atas ini, di atas high-nya, di atas garis kuning ini, yang garis horizontal ini adalah high daripada bar kedua ini ya. Kita buy stop di sini, kita open buy di sini, ya. Kita open buy di situ. Oke ya, itu adalah sinyal yang dihasilkan dari zone ini, dari dimensi zone ini. Juga perlu diperhatikan bahwa dimensi zone ini adalah dia harus maksimal hanya 5 bar. Jadi misalkan ini kalau dia sudah lebih dari 5 bar, maka itu kita harus exit. Exitnya di mana? Exitnya itu kita harus exit minimal kalau harga itu dia break di bawah low daripada bar kelima. Misalkan ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Nah, di 5 bar ini saya geser aja. Ini kan bar kelima ya, ini ada bar kelima. Di 5 bar ini itu sinyal udah habis. Udah berhenti sinyalnya. Jadi kita harus out. Nah, outnya di mana? Kita outnya itu, ini kan kita dalam posisi buy. Outnya di mana? Outnya itu ketika harga itu dia break di bawah sini. Break di bawah ya. Dia break di bawah ini, di bawah low daripada sinyal bar yang kelima. Nah, di sini.
Nah, di sini misalkan contohnya kan dia nggak break. Maka apa yang kita lakukan? Kita stay di market. Kita let the profit run gitu ya kan. Di sini kita nggak exit. Nah, ketika di sini kita juga nggak exit karena bar selanjutnya, candle selanjutnya ini juga low-nya juga tidak menyentuh low ini, low yang candle sebelumnya ini. Kita juga nggak exit ke sini. Nah, kita baru exit ketika candle yang ini dia kena low yang sebelumnya. Itu baru kita exit di situ ya. Jadi walaupun sinyalnya di sini sudah habis, kita tidak langsung serta-merta exit. Ya, jadi kita exit di low daripada bar yang terdekat, yang sebelumnya yang terdekat ya. Ini adalah untuk zone ya, untuk sinyal dari dimensi keempat, yaitu dimensi the zone. Sekarang kita masuk ke dimensi kelima. Udah cepet loh, udah langsung dimensi terakhir loh ya. Cepet banget, gampang ya, gampang. Tapi perlu praktek ya. Jadi kita akan masuk ke dimensi yang kelima. Dimensi kelima ini adalah yang disebut dengan balance straight line. Jadi balance straight, apa itu balance straight? Kita butuh balance line. Jadi sini ada indikator yang disebut oleh Bill Williams itu sebagai balance line. Apa itu balance line? Balance line ini tidak lain tidak bukan adalah jaw daripada alligator. Maka dari itu kita pakai indikator alligator ya. Tapi kita hanya pakai jaw-nya aja yang warna biru aja. Jadi warna merahnya kita off-in dulu ya. Warna merahnya kita off-in dulu. Ya, ini adalah balance line ya, yang warna biru ini. Balance line untuk signal buy itu dia ada dua macam, yaitu signal buy yang dihasilkan ketika harga ada di atas balance line dengan signal buy yang dihasilkan ketika harga ada di bawah balance line ya. Jadi ada dua bentuk signal itu. Kita akan bahas ya. Nah, ini kan signal line-nya ya, balance line-nya. Ini adalah ketika harga berada di atas balance line ya. Untuk dimensi kelima ini kita harus mencari apa yang disebut dengan base bar. Itu adalah langkah pertama yang harus kita cari ya. Kita harus mencari apa yang disebut dengan base bar. Base bar ini yang huruf B ini, base bar ya. Asumsikan bahwa bar ke-4, 5, 6 ini belum terbentuk ya. Asumsikan seperti itu. Kita melihat, katakanlah base bar ini adalah candle yang terakhir ya. Jadi begini, untuk signal buy itu di base bar ini adalah yaitu candle yang high-nya itu lebih rendah daripada high candle sebelumnya ya. Jadi ini kan high-nya B itu kan lebih rendah daripada high-nya yang nomor 3 nih. Oleh karena itu B ini adalah base bar. Kenapa? Karena high-nya lebih rendah daripada high candle sebelumnya ya. Jadi ini adalah base bar. Nah, entry buy-nya di mana? Entry buy-nya adalah ketika harga break di atas high daripada bar yang ketiga ini. Ya. Jadi buy-nya tuh di sini. Kita buy stop, sekali lagi buy stop di sini, di atas high daripada yang ketiga. Ya. Itu adalah buy stop untuk jika harga ada di bawah, ada di atas balance line ya, ada di atas jaw daripada alligator yang berwarna biru ini. Selanjutnya signal buy, jenis signal buy yang kedua yang ada dihasilkan oleh di dimensi kelima ini adalah ketika harga di bawah balance line ya. Ini kan harga berada di bawah balance line, dia punya kriteria yang agak berbeda ya. Kalau tadi yang untuk di atas, kalau harga di atas balance line maka dia buy-nya itu di sini ya, ketika dia breakout di atas high daripada candle ketiga ini, maka untuk kondisi di mana harga berada di bawah balance line, maka buy stop-nya diletakkan bukan di candle yang angka 3 ini, tapi pada high candle angka 1. Kenapa? Karena candle di angka 1 ini adalah dua candle yang punya high itu lebih tinggi ya. Jadi dua tinggi daripada dua high candle sebelum base bar. Ini kan base bar ya. Jadi yang kita melakukan order pending order buy stopnya ketika harga break di atas bar high daripada bar 1 ini. Bukan bar kedua ya. Kenapa bukan bar kedua? Karena bar kedua ini high-nya lebih rendah daripada bar ketiga. Jadi ini nggak dihitung, karena yang dihitung itu yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi 2 kali, 1,
2 ini karena dia lebih rendah nggak dihitung gitu ya. Seandainya ini lebih rendah, ini juga nggak dihitung. Seandainya satu ini lebih rendah, satu ini juga nggak dihitung. Terpaksa kita ambil yang selanjutnya ini yang lebih tinggi ini ya. Oke ya. Di sini karena kita sudah punya 1, 2, maka buy stop-nya diletakkan ketika harga break di atas 1. Ya, itu adalah entry kita ya untuk posisi buy di mana harga berada di bawah balance line. Oke ya. Nah, kita udah selesai loh bahasnya ya, nggak terasa, nggak tahu sudah berapa menit, nggak terasa. Jadi masing-masing dimensi sudah kita bahas ya. Saya ingin review. Oh sorry, maaf, saya belum stop loss ya. Stop lossnya kita belum bahas, maaf. Kita akan bahas stop lossnya di mana dulu ya. Oke. Kita akan bahas stop lossnya di mana dulu. Nah, stop loss untuk semua sinyal yang dihasilkan oleh di seluruh dimensi ya, di seluruh dimensi itu stop lossnya itu misalkan buy ya. Ketika kita buy di sini, stop lossnya atau exitnya ya itu ketika harga, kalau misalkan kita buy ketika harga close di bawah di bawah garis merah daripada alligator, itu adalah stop lossnya ya untuk semua posisi dimensi ya, untuk semua sinyal yang dihasilkan oleh dimensi. Atau bisa juga ada 2 stop lossnya atau exitnya, yaitu exit yang dihasilkan oleh divergence daripada AO ya. Jadi misalkan gini, divergence kalau jadi misalkan divergence itu kan yang berubah arah, berlawanan arah ya. Misalkan sebentar, misalkan begini, kita cari dulu ya. Misalkan yang mana ya? Ini bisa nih. Ini kan di sini kalau kita lihat di sini ya, ini kan harga flat. Ya, di sini harga flat akan tetapi AO-nya ini dia ke bawah. Ini harga flat tapi AO-nya ini ke bawah. Artinya apa? Di sini ada bearish divergence. Artinya kalau di sini Anda buy, kemudian muncul bearish divergence, Anda harus out. Anda harus keluar. Disitulah exit Anda. Ya, sebaliknya misalkan Anda sell di sini ya. Sebaliknya misal Anda sell di sini, lalu di sini kebetulan muncul bullish divergence. Ya, bullish divergence di mana ini harganya turun ya. Cuman indikatornya AU ini dia ada bullish divergence, maka disitulah saatnya kita untuk out, keluar market ya. Jadi ada 2 exit, ada 2 stop loss dan take profit untuk di sistem ini, yaitu pertama adalah kalau buy dia close di bawah tip dari indicator yang berwarna merah ini, atau kalau dia muncul bearish divergence itu untuk posisi buy ya, untuk posisi sell sebaliknya ya. Oke ya, ini secara sistem kita sudah bahas semua nih 5 dimensi ya. Kita sudah bahas semua 5 dimensi daripada Bill Williams ya. Bill Williams ini ya. Oh iya, ini ada satu lagi, Market Facilitation Index. Sorry, kelupaan nih. Kita bahas dulu ya, maaf kelupaan ini. Ada satu lagi yaitu Market Facilitation Index. Kita belum bahas. Karena sebenarnya MFI ini dia nggak menghasilkan sinyal ya. Dia nggak menghasilkan sinyal, tapi dia dipakai untuk menggambarkan kondisi market ya. Jadi dia ada warna biru, pink, coklat, dan lime ya. Jadi kita akan lihat fungsinya dari masing-masing ya. Jadi ini kita lihat di sini ya. Jadi ini kita lihat ada 4 warna kan yang ditunjukkan oleh MFI. Yang pertama adalah hijau, lime. Itu MFI up, volumenya juga up. Artinya apa? Ini menunjukkan suatu market yang bergerak suatu arah dan partisipan market itu bertambah. Jadi ini bagus kalau kita sedang ada di market ya, kita buy, kita sedang profit, lalu kemudian MFI menunjukkan warna hijau. Itu artinya kita sedang ada di arah yang baik, satu arah, dan orang-orang juga banyak yang searah dengan kita gitu loh kan. Ini kan informasi yang sangat berguna gitu ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ya kita merasa lebih aman, lebih safe. Banyak orang yang ikut kita, sama dengan trade
ke arah kita, ke arah yang benar, karena kan lagi profit kan gitu ya. Nah, itu untuk yang hijau. Untuk yang saddle brown yang warna coklat itu menunjukkan potensi dari berakhirnya sebuah tren. Jadi kita harus hati-hati ya, karena NFP down, volume down. Jadi volumenya juga turun. Jadi ini adalah warning bahwa mungkin tren akan segera berakhir ya. Jadi kalau kita punya posisi, kita perlu hati-hati kalau yang muncul adalah coklat. Terus biru itu market bergerak satu arah, bagus, akan tetapi tidak ada pemain baru yang masuk ya. Jadi ini bagus, cuman belum ada pemain baru yang masuk. Jadi kita harus nunggu dulu dari dulu menjadi lime, itu baru kita, wah ini semakin konfirmasi, semakin oke nih posisi kita nggak perlu keluar market ya, gitu ya. Terakhir ada yang berwarna pink. Yang berwarna pink ini menunjukkan satu kondisi di mana buyer dan seller itu saling tempur gitu ya, berperang gitu ya, dengan volume yang besar. Cuman kekuatannya relatif seimbang ya. Jadi ini dalam kondisi pink kita itu menunggu breakout. Jadi kita antisipasi breakout. Jadi breakout yang terjadi ketika harga itu sedang ada dalam kondisi pink itu bisa merupakan breakout yang kemungkinan besar breakout yang valid, karena sebelumnya telah terjadi pertempuran yang sengit antara buyer dan seller, maka breakout menunjukkan siapa pemenangnya ya, entah buyer atau seller ya. Oke ya, itu adalah market facilitation index ya. Jadi kita sudah selesai bahasnya ya kan. Sekali lagi saya ingin review bahwa pertama kita harus langkah pertama kita harus mencari fractals ya. Jadi dimensi pertama itu kita harus ada ya fractals. Setelah fractals tereksekusi, maka selanjutnya kita boleh mencari sinyal-sinyal dari dimensi-dimensi yang lain ya, untuk kita mulai enter market. Kita bisa enter market di situ ya. Jadi ini adalah bentuk final ya. Jadi kita setelah ada sinyal pertama dari fractals muncul, maka kita tinggal mencari sinyal-sinyal selanjutnya yang muncul setelah sinyal dari dimensi pertama yaitu fractals itu muncul ya. Dan kita bisa nambah posisi, enaknya nambah posisi ya. Jadi ketika posisi bagus gitu, kita bisa nambah posisi, baik itu dari posisi AC, sinyal yang dihasilkan oleh AC ataupun AO misalnya ya. Ini harusnya AO ya, ini harusnya AO nih. Oke, AO ya, ini adalah lengkap ya, formasi lengkap daripada sistem trading Bill Williams ya. Jadi jadi kelima itu digabung ya. Jadi kelima sinyal itu nanti pada tatanan yang ideal itu digabung semua gitu ya. Jadi ada 5 sinyal yang muncul ya. Jadi namanya doang ini chaos kan sepertinya ketidakteraturan, tapi pada dasarnya apa yang ada di kepala Bill Williams adalah suatu tataran market yang benar-benar utopian gitu ya. Jadi yang benar-benar dia ada dalam satu order yang benar-benar tertata. Justru tidak chaos itu tidak sama dengan random ya kalau dari bahasanya Pak Bill Williams ini. Jadi ini adalah suatu market yang diasumsikan market yang benar-benar dia tertata, dia secara psikologis itu mencerminkan satu kondisi market yang sangat profitable buat kita. Oke ya, itu dulu untuk kali ini ya. Mungkin kalau ada penjelasan-penjelasan yang miss ya, yang kurang karena ini kompleks, jadi saya harus menjelaskan satu-satu. Mungkin ada yang kurang, harap dimaklumi. Tanya aja, komen aja di kolom komentar YouTube saya ya. Saya akan berusaha untuk menjawab ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.